Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiki Mustafa Ibrahim Nur dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya, serta didukung oleh ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Ini dia urutan cerita dari tragedi Trisakti. Aksi damai Civitas Akademi Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran depan gedung Syarif Tayyip dimulai dengan pengumpulan segenap Civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Kemudian mahasiswa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di lokasi mimbar bebas dan di Long March. Kemudian mahasiswa melakukan long march ke jalan dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR atau DPR. Satgas mulai siaga penuh dan mengatur mahasiswa untuk tertib berbaris serta memberikan himbauan untuk tertib pada saat turun ke jalan. Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan terdiri dari 2 lapis barisan Satgas terdepan menahan massa. Sementara beberapa wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan Komandan Aparat A. Amril dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping long march. Tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksi tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak, pada saat hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendali massa. Kemudian massa duduk lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Situasi tenang tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara itu, mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Kemudian datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi teriakan yel-yel ataupun nyanyian-nyanyian. Walaupun turun hujan, massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Ketika massa bergerak mundur kembali ke kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usakti. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa
dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat panikan tersebut, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi, termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa, tertembak oleh kedua peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertulis WRC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lain sambil lari mengejar mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan penembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti, sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak dua barisan yang jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus dengan tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuh korban luka maupun meninggal dunia. Yang meninggal dunia di dalam kampus 3 orang dan 1 orang lainnya di rumah sakit. Beberapa orang lain dalam kondisi kritis, sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Tembakan dari aparat mulai mereda, rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda menuju rumah sakit. Rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan parkiran utama dan sniper penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kemudian dalam ruangan kuliah maupun ruangan ormawa atau tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola, dan dengan memadamkan lampu untuk bersembunyi. Setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan, lalu terjadi dialog dengan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan FE yang dengan Kolpol Arthur Damanik, yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat keluar secara sedikit demi sedikit. Per 5 orang mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke RS Sumber Waras. Kemudian dilakukan jumpa pers oleh pimpinan universitas dan anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Oke, jadi di sini pelanggaran hak asasi manusianya itu para aparat keamanan itu gimana ya, kayak nggak punya hati nurani gitu, asal nembak aja. Seharusnya kan bisa dibicarakan gitu, dan oknum dan yang seharusnya ditangkap itu oknum gitu, dan nggak harus ditembakin juga para mahasiswanya, cukup dibicarakan baik-baik atau gimana gitu. Oke, itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.